materi yang akan kita bawakan pada hari ini adalah terkait fitur bank soal, BKB Guru pada fitur Mebelajar, pengenalan fitur pendukung peta budaya serta produk lainnya yang relevan dengan aplikasi Rumah Belajar sebagai salah satu platform yang dapat diakses oleh kuota belajar. Nah, selain itu, akan dibahas pula tentang trik-trik pemanfaatan aplikasi animasi menggunakan PowerPoint dan building video menggunakan Filmora 9. Nah, sebelum kita memulai acara, tak lupa pula kami menghimbau kepada seluruh peserta untuk tetap tenang selama menerima materi agar dapat berjalan secara maksimal. Kemudian sesi tanya jawab akan dilakukan kurang lebih 15 menit sebelum acara kita tutup. Dan bagi yang mic-nya masih on agar dinonaktifkan dan mengisi absensi saat setelah link dibagikan nantinya. Souvenir akan diserahkan kepada Bapak Ibu yang telah mengisi absen selama kegiatan berlangsung sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan hari ini, termasuk pesan dan kesan di dalamnya. Dan kami informasikan juga bahwa kegiatan kita ini akan live streaming pada media sosial Facebook pada laman FB Sabir Padakwanil. Bapak Ibu yang terhormat, kami mengingatkan kembali pesan dari Pak Dirjen GTK yang mengatakan bahwa guru-guru diharapkan terus berlomba menjadi teladan terbaik dengan terus belajar, berbagi, dan berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan belajar di masa pandemi. Melalui Facebook resmi Dirjen GTK Kemdikbud RI postingan bertanggal 5 Oktober 2020 lalu. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk menghargai waktu, marilah kita bersama-sama mempersiapkan kebutuhan pelatihan kita, seperti menyalakan laptop, mempersiapkan mouse, jaringan internet, dan lain-lain. Bapak dan Ibu peserta pelatihan yang kami hormati, marilah kita bersama-sama mempersilahkan Bapak pemateri kita, yaitu Bapak Sabir SPD, untuk membawakan materinya. Kepadanya disilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Bu Moderator. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita menjadikan di pembatik adalah sama halnya pada saat pendaftaran untuk mengikuti pembatik ini. Jadi Bapak Ibu bisa save filenya sebentar, save videonya, karena ini masuk bagian dari level 1 kemarin pengenalan tentang fitur Rumah Belajar. Ya, dasar dan literasi tinggi. Nah, di sini ada kelas maya sudah dibahas kemarin, kemudian sumber belajarnya sudah juga dijelaskan bagaimana cara mengakses sumber belajar. Kelas maya ini yang paling sama ya dibahas kemarin karena dia termasuk pada kelas pengelolaan kelas dalam bentuk digital lah contohnya. Nah, berdasarkan maya sudah juga dijelaskan. Sekarang kita ke bank soal. Ini kita tinggal klik Bapak Ibu ya. Nah, di bank soal ini pada tahun-tahun sebelumnya itu kita bisa mengupload contoh-contoh soal Bapak Ibu. Kita bisa mengusulkan contoh-contoh soal yang kita miliki, kita masukkan ke sini. Namun sekarang saya lihat setelah saya buka kemarin malam itu, ya kita hanya diberikan akses melihat dan dapat dikerjakan. Artinya dapat mengerjakan latihan soal. Jadi kita bisa membagi kepada adik kita semua jenjang dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Jadi semuanya gratis Bapak Ibu dan bisa dapat menggunakan. Inilah hasil dari ini 12 negatif 12 dikali dalam kurung 18 tambah negatif 27. Ya, jika kita lihat ini Bapak Ibu 18 kurang 27 yang dikerjakan itu adalah dalam kurung 9 ya Bapak. Ya, 9 negatif 3 yang negatif berarti jawabannya harus positif. Nah, jadi ketika ada jawabannya negatif berarti salah. Nah, untuk pembelajaran untuk pengenalan tentang ini, Bapak kita hanya memperkenalkan kegiatan pelatihan sama yang kami ikuti sehingga sampai ke level 4. Ada 4 level di pengembangan keprofesian. Pertama yang kami ikuti sekarang ini, kita bisa lihat
lihat bahwa dia levelnya ada 4, level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 ini berbagi seperti dengan tadi yang kami lakukan. Ya, kita silakan disiapkan dulu Bapak Ibu emailnya. Kita akan mencoba atau kita akan praktek langsung atau bagaimana. Nah, kita coba klik dulu. Nah, inilah tampilannya ketika kita sudah mengklik tadi terkait pengembangan keprofesian berkelanjutan tadi. Ini untuk guru ya, untuk guru dan umum juga boleh. Nah, kami akan menjelaskan bagaimana cara mendaftarnya. Jadi Bapak Ibu persiapkan NUPTK dengan email. Bagi guru, karena ini guru saya angkat bahwa karena guru ya mungkin kita harus membahasnya secara umum itu keguruan. Nah, ini materi hari ini. Ini pelatihan kita. Kelihatan ya Bu, PowerPoint-nya belum? Kelihatan. PowerPoint-nya sudah kelihatan? Ya. Ini. Ya, di sini kata sandinya. Baik, di sini kata sandi diketik ulang setelah kita mengisi kata sandi di sini. Usahakan menggunakan kata sandi yang mudah dihafal atau mudah ditemukan. Oh iya, ada yang bertanya? Bertanya, Pak. Ya, silakan. Boleh. Nah, oke, sudah. Ini di Google Chrome ya, kita ketik simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kita enter, akan muncul simpatik seperti ini ya. Ya, yang wajib itu yang tanda bintang seperti ini, yang tidak wajib. Nah, berarti honorer bisa, honorer juga bisa. Silakan Bapak Ibu yang honor, karena tim kami ini 30 orang di Sulawesi Selatan, ada juga yang dari silakan NUPTK diisi di sini. Ya, NUPTK wajib Ibu ya, wajib memiliki NUPTK. Jadi kalau belum memiliki NUPTK bisa pilih yang umum tadi. Karena umum tidak menggunakan NUPTK. Kemudian tipe guru, silakan dipilih golongan, nama sekolah, jenjang sekolah, provinsi sekolah, kota, kabupaten. Dipilih ya, kalau tanda panah seperti ini berarti dia autofill. Autofill kita tinggal cari nama sekolah sesuai dengan ejaan yang ada di database. Itu non guru. Ya, ini tadi pengisian non guru. Kemudian di informasi pegawai, ini kosongkan, golongan kosongkan. Tidak usah karena tidak ada tanda untuk bintangnya. Jadi yang diisi itu yang tanda bintang aja ketika dia non guru. Ya, nama instansi, contoh dia dari kelompok staf dari pegawai TU. Kemudian di sini provinsinya silakan pilih semua autofill form. Ya, setelah itu silakan submit. Submitnya yang hijau ya Bu, jangan cancel, nanti cancel hilang lagi datanya. Ya, seperti itu. Jadi kita submit ini submit yang hijau. Oke, kita lanjut. Setelah memiliki akun, berikut cara mendaftar kegiatan pembatik atau kegiatan pelatihan lainnya yang ada di Batik. Nah, ini setelah kita memiliki akun, ini sudah berhasil terdaftar. Ada yang sudah berhasil bawa ini daftar. Nah, ini pendaftarnya baru berapa hari nih? Baru berapa hari sudah 2082. Ini ada itu. Tapi dia stop di level 2 karena bulan Oktober dia buka. Kalau bulan Agustus buka level 1. Tapi saya lihat dia stop untuk level 2-nya, nanti dialihkan ke tahun 2020. Kemudian Nick. Nah, ini kalau yang begini tidak ada jamnya, Bu. Tidak apa-apa karena buka, silakan klik pelatihan terbaru. Bisa juga langsung mencari pelatihan yang terbaru. Nah, pemanfaatan rumah belajar untuk guru mata pelajaran juga ada di sini. Silakan Bapak Ibu buat akunnya dulu. Kemudian duta rumah belajar oleh Diklat Jabar. Itu gratis. Iya, karena dia aksesnya betul-betul dan dia tidak loading di sini Bu ya. Ya, dia kadang errornya tuh hanya sebentar, 1 hari sudah besoknya lancar lagi. Ya, ini sudah kuota terpenuhi Bu untuk tahun ini. Jadi mungkin tahun depan, mudah-mudahan tahun depan semua sudah bisa. Ini terlalu sudah banyak ya, 1.500 kali berapa ini Bu? Coba dikali berapa gelombang ini, 24 untuk tahun 2020. Nah, ini kita kuota 1, masih ada 1 ini. Dan lebih besar daripada, jadi
mudah-mudahan bisa bertanya. Dengan jangan ganjil ke keranjang. Oh, merah ganjil. Nah, alhamdulillah. Ini namanya permainan jadi game. Kita kembali lagi. Oke, jadi menarik ya. Bulan Februari atau Maret. Ya, untuk tahun depan Bapak Ibu bisa mengecek di akunnya antara bulan Februari sampai Maret. Yang penting Bapak Ibu sudah punya akun sekarang, tidak apa-apa kita daftar sekarang.